Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif ad-du'a baina sajdatain. Doa antara dua sujud. Yang lain mana? Faiz. Bisa nggak? Udah setoran belum? Belum, berdiri. Yang nggak setoran pokoknya nggak bisa, nggak hafal berdiri. Berdiri. Kecuali takhasus, itu ada khusus tempat belajarnya mereka. Berdiri semua. Bab ad-du'a baina sajdatain. Rizki antum hafal? Hafal? Ya sudah, duduklah. Nanti habis pelajaran setor. Bab ad-du'a baina sajdatain. Berdoa pada duduk antara dua sujud. Berdoa pada duduk di antara dua sujud. Sebagian para ulama mereka mengatakan berdoa pada duduk antara dua sujud hukumnya wajib. Sehingga kalau sampai lupa maka berkewajiban untuk sujud sahwi. Nah, apa doanya? Doanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Hudzaifah dengan sanad yang sahih, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu doanya, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan ini yang sahih. Yang sahih. Terus kalau seandainya duduknya panjang, lama, maka diulang-ulang. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, yukarrirud du'a qadra italatil jalsah. Dia mengulang-ulang doa tersebut seukuran panjangnya duduk antara dua sujud tersebut. Kalau dia panjang, maka diulang-ulang. Ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian yang berikutnya at-tasyahud fis shalah. Baca tasyahud ketika salat. Baca tasyahud ketika salat ini hukumnya merupakan wajib, ya, kewajiban salat. Nah, untuk tasyahud ini berbagai riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu 'ala Allahi min ibadihi. Dulu kami ketika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamu 'ala Allah min ibadihi. Assalamu 'ala fulan wa fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengatakan, la taqulu assalamu 'ala Allah fa innallaha huwas salam. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah assalam, zat yang maha selamat. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah oleh kalian assalamu alaika, atau at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini disebut dengan tasyahud. Ya, dibaca pada tasyahud awal dan juga dibaca pada tasyahud akhir. Ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib bagi seseorang untuk membaca tasyahud ini tadi, baik pada tasyahud awal ataupun pada tasyahud akhir. Apa bacaan tadi? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu salah satu tasyahud yang ada. Nah, kemudian di antara tasyahud yang lain juga ada tasyahud
Cukup dulu satu tasyahud ini ya. Nanti tasyahud yang lainnya kita baca ya. Adapun makna yang terkandung pada at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyyah ya. Tahiyyah itu maknanya sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat di sini disebutkan jamaknya adalah tahiyyah wa maknaha assalam. Jadi tahiyat itu semakna dengan assalam. Itu sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami makna at-tahiyyah itu semakna dengan assalam. Kemudian was-salawat. As-salawat yang dimaksud di sini adalah salawatul khams ya. Namun sebagian para ulama mengatakan mencakup salawatul khams dan juga an-nawafil, salat 5 waktu atau yang sunnah-sunnah juga. At-thayyibat ya. At-thayyibat itu mencakup adalah segala sesuatu yang baik ya, berupa ucapan dan juga perkara-perkara yang disanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya apa? Tahiyat lillah wassalawat wattayyibat itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan makna tahiyat itu maknanya apa? Al-azamah, keagungan, kemuliaan, assalam, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan hanya milik Allah atau keagungan hanya milik Allah. As-salawat baik yang salawat 5 waktu yang wajib atau salawat yang nafilah semuanya milik Allah. Wat thayyibat ucapan-ucapan yang baik, sanjungan-sanjungan yang baik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencakup juga amalan-amalan saleh, seluruh perkara yang baik yang diucapkan oleh lisan itu adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam makna ini tadi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan keselamatan, rahmat dan juga keberkahan. Itu makna dari assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ya. Keselamatan, rahmat dan keberkahan tercurahkan kepada engkau ya Muhammad. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillas salihin. Kemudian juga keselamatan tercurahkan kepada kita dan juga tercurahkan kepada hamba-hamba Allah, orang-orang yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini juga bermakna apa? Makna tasyahud ya, maknanya persaksian, mengucapkan kalimat tauhid, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza Jalla, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini pengikraran tauhid di penghujung salat. Pengikraran tauhid di penghujung salat. Wallahu taala. Naktafi bihadzal qadar.